Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Algo dalam mempresentasikan tugas akhir proyek yang sudah kami kerjakan. Yang dimana proyek akhir kami ini berupa Tkinter atau berupa GUI, berupa import Tkinter. Yang dimana proyek kami ini dengan tema money converter atau currency convert atau mengubah dari uang menjadi mata uang satu menjadi mata uang lain. Nah, sebelumnya di sini kami beranggotakan 3 anggota, termasuk saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Astanto dengan NIM akhir 3084, ada Agung B. Putra dengan NIM akhir 3088, dan juga ada Alfian Hidayat dengan NIM 3089. Mungkin langsung saja yang pertama. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama kita yaitu membuat from profile import labelnya untuk mengimport labelnya, lalu from Tkinter import kali, ini untuk mengimport perkaliannya, lalu from Tkinter import fontnya untuk mengimport fontnya, lalu from Tkinter .ttk import label frame-nya. Yang kedua, kita membuat kanvasnya dengan kodenya yaitu root sama dengan tk, dengan root title-nya yaitu currency converter, lalu root resizable-nya yaitu dengan with files, tag-nya sama dengan files juga. Lalu root geometrinya yaitu 400 kali 350. Untuk root configure-nya yaitu background-nya dengan warna code-nya yaitu C6DEF. Lalu membuat frame background-nya dengan top frame sama dengan frame yaitu root, width-nya yaitu 400 dengan height-nya 60, dengan background-nya yaitu warna biru dengan warna kodenya 2554C7. Lalu membuat top fret grid-nya dengan row 0 dan kolomnya 0. Lalu top frame 2 dengan frame sama dengan root, width-nya yaitu 400, height-nya 60, background-nya warna biru dengan kode warna yaitu 1569C7. Dengan top frame-nya, grid-nya yaitu row-nya 1 dan kolomnya 0. Lalu kita membuat label judulnya dengan name, label, top frame, teksnya yaitu berjudul labelnya currency converter, fontnya Arial 25 bold, dengan FG-nya warna white, dengan background kode warnanya yaitu 2554C7. Lalu name place-nya yaitu ada rel X 0,5, rel Y 0,5, rel width-nya yaitu 10, rel height-nya 5, anchor-nya center. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya untuk perhitungan query kita menggunakan perintah def convert. Di awal kita membuat variabel yang berisi float num input .get, ini untuk menginputkan inputan yang akan dijadikan sebuah tipe data float. Ini kita buat if rupiah, ini untuk menghapus data dari indeks 0 sampai akhir. Makanya kita pakai input num input .delete 0 sampai n. Dan ini ada juga mata uangnya if rupiah, elif USD,
ringgit, yen, dan ruble. Selanjutnya ini ada juga sama saja seperti yang tadi, ini untuk perintah mata uang USD, elif query input get sama dengan USD. Sama saja. Next. Ini juga ada ringgit, yen, dan ruble. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu yaitu frame input. Frame input ini berguna untuk membuat sebuah label frame yang nantinya akan diisi oleh textbook. Nah, untuk label frame-nya ini nantinya akan diisikan dalam sebuah variabel berupa root yang teksnya sendiri yaitu currency convert dengan PADX berupa 10, PADI, dan juga 10. Nah, untuk frame input-nya ini nantinya akan ditambahkan dalam sebuah metode berupa place. Nah, place ini merupakan metode yang ada pada library takinter. Nah, dalam place ini akan berisikan tentang letak di mana label frame ini akan dibuat. Nah, berupa rel X, rel Y, rel width, rel height, dan juga ancor. Nah, untuk rel ini merupakan sebuah geometri yang memberikan sebuah opsi pemosisian berupa relatif. Makanya ditulis dengan rel X, karena rel X ini posisinya itu merupakan posisi relatif untuk menentukan posisi. Untuk 0,5-nya ini dalam sebuah titik sudut ini yang mulanya misalnya 400, dalam sebuah rel X ini akan dijadikan sebuah bilangan floating antara 0,0 dan juga 1,0 yang nilainya ini akan mewakili dari sebagian dari kanvas yang dituju. Misalnya root ini yang kanvasnya sendiri merupakan memiliki geometri 400 dikali 300. Maka dari rel X ini akan memposisikan diri sesuai dengan lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi dari geometri root ini. Dari rel X ini berupa 0,5, rel Y ini 0,4, rel width ini 1, rel height 0,3. Dan untuk ancor ini merupakan posisi atau sebuah widget yang merupakan wadah untuk meletakkan posisi layaknya kompas atau ya memiliki arah gitu. Ada west, east, north, atau south. Dan juga ada center. Nah, untuk pada label ini kita menggunakan center untuk mencari titik tengah dari label tersebut. Nah, mungkin bisa dicontohkan ya dalam programnya. Mungkin center dulu. Nah, untuk center sendiri, label frame-nya itu merupakan query convert ini, yang dimana letaknya sendiri sudah terletak pada titik tengah, pada kanvas yang sudah dituju, yaitu geometri root 400 kali 300 ini. Dan apabila center ini kita ubah menjadi sebuah sudut yang lain atau west gitu, mungkin dicoba dulu. W mungkin ya, untuk timur ya. Nah, maka posisi label ini akan berganti
terhadap titik yang sudah diberikan, yaitu west atau timur, maka label ini terletak pada posisi west. Mungkin sudah ya, kembali untuk ke center. Nah, untuk selanjutnya yaitu option query ini. Option query ini merupakan variabel yang berupa tuple, yaitu untuk mengisikan sebuah option, yang dimana optionnya itu akan berupa urutan sesuai dengan kurs atau mata uang yang sudah diberikan, yaitu rupiah, USD, ringgit Malaysia, yen Jepang, rubel Rusia. Nah, itu nantinya akan diurutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu currency input, yang berguna untuk membuat sebuah text box, yang dimana text box-nya ini akan berupa spin box, ya, yang nantinya spin box ini bisa apa ya? Bisa menggantikan sebuah option query ini. Bisa menjadi rupiah, nantinya bisa diubah menjadi USD dan seterusnya. Nah, makanya variabel yang diinputkan berupa frame input. Untuk label frame-nya ini akan berisi tentang query input ini. Untuk background-nya berupa white atau putih dengan values yaitu atau isiannya berupa option query, yaitu rupiah, USD, ringgit, yen, dan juga rubel. Nah, nantinya query input itu akan di-get atau dipilih oleh user. Nah, untuk selanjutnya yaitu num input, atau membuat sebuah text box yang berisi sebuah inputan dari user, yaitu berupa currency atau mata uang atau nilai nominal yang diinputkan. Nantinya num input ini akan diisikan ke dalam sebuah entry berupa frame input. Nantinya akan diisi dalam sebuah currency input. Untuk selanjutnya yaitu membuat label berupa toLabel untuk memisahkan sebuah text box dari input dan juga output. Yang selanjutnya yaitu membuat sebuah text box option. Nah, option ini sama dengan sebelumnya, yaitu currency input ya, yang berupa spin box. Nah, untuk mengubah sebuah option dari user yang diinginkan, atau user yang ingin mengubah sebuah mata uang yang ingin di-convert. Untuk yang selanjutnya yaitu num output yang sama, yaitu mengisikan dalam data yang menampilkan data akhir atau data hasil dari input yang user masukkan dengan mata uang yang dipilih, misalnya rupiah, dengan currency output yang dipilih oleh user misalnya USD, maka user mata uang rupiah ini akan mengkonvert sebuah data berupa USD. Nah, datanya sendiri akan dihasilkan dalam sebuah komen berupa convert atau function. Nah, selanjutnya yaitu BTN check atau button ya, yang berguna untuk menampilkan sebuah button atau apa ya, button itu. Ya, itulah button yang berupa teks yaitu check. Ya, yang nantinya check ini akan memfungsikan sebuah function berupa convert, yang dimana mungkin menampilkan fungsinya yang di atas tadi ya. Nah, function convert tadi di atas, mungkin ke ataskan lagi. Nah, itu. Nah, nantinya dari button itu akan mengconvert dari function ini, dari USD ke ringgit sesuai dengan user yang dipilih. Nah, untuk function ini apabila user
memilih sebuah mata uang, maka salah satu dari mata uang itu akan menampilkan lagi sebuah fungsi if dan juga elif yang nantinya akan dikonvert lagi atau dihitung sesuai dengan nominal mata uang yang dituju. Nah, untuk nominalnya mata uangnya sendiri diambil dalam sebuah kurs yang ada dalam internet ini. Mungkin untuk kesesuaiannya itu dalam sebuah kurs ini berubah-ubah ya. Makanya tidak bisa kita ambil sesuai dengan nominal kurs yang ada di internet. Mungkin didemokan ya langsung ya programnya. Nah, itu. Jadi terdapat sebuah judul berupa currency converter dengan background itu biru dan juga ada biru tua. Nah, di dalamnya terdapat sebuah label, sebuah frame label berupa currency convert. Dan juga terdapat sebuah textbox, 2 textbox pada setiap variabelnya, ada variabel input dan juga output. Nah, untuk spin kliknya tadi, nah, itu gunanya untuk mengubah sebuah mata uang dari USD sampai ke ringgit. Nah, mungkin bisa dicontohkan ya dari tersaris dari rupiah ke rupiah, maka 100 rupiah mungkin ya, 100 rupiah. Maka hasil yang dihasilkan yaitu, mungkin dicek dulu ya, cek. Nah, maka yang dihasilkan tuh sama. Apabila kita memilih pada textbox kedua ini berupa mata uang yang lain, coba. Yaitu USD. Maka dari 100 ini akan menghasilkan sebuah nominal dari USD, yaitu 0,0067 sen mungkin ya bahasanya. Nah, ringgit, 100 ringgit itu merupakan 3. Mungkin ini ada kesalahan ya dari ya. Mungkin rupiahnya diganti gitu. Rupiahnya diganti. Dari apa? USD. Ya, 10.000 yen memiliki ringgit berupa 300. Nah, ya. Nah, jadi untuk kesesuaiannya mungkin tidak bisa kita ambil lah, karena kurs ini kan pastinya berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan naiknya atau turunnya kurs dari mata uang pada setiap negaranya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya ya, mungkin Alfian untuk menutup. Saya ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami untuk pengumpulan sebuah proyek akhir algoritma 2. Mungkin ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, bisa dimaafkan. Apabila tidak ada pertanyaan atau hal yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.